Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan mengenal reklame. Kita mungkin pernah melihat gambar yang besar di sekitar kita yang terbuat dari kain ataupun plastik ataupun bahan-bahan yang lainnya yang ditempatkan di tempat umum ataupun di tengah-tengah masyarakat dan keramaian. Gambar tersebut itu merupakan bagian dari reklame. Apa itu reklame? Reklame merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat umum tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan tujuan untuk menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Jadi gambar-gambar yang sering kita lihat seperti kita mungkin mengenal spanduk, ada baliho, ataupun poster itu merupakan bagian dari reklame. Reklame yang baik bukan hanya sekedar menarik perhatian masyarakat ataupun halayak ramai, tetapi ia juga harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli atau menguasai barang atau hal yang direklamekan. Jadi reklame yang baik itu bisa menarik perhatian orang yang melihatnya sehingga orang itu berkeinginan untuk membeli atau memilikinya. Nah, beberapa fungsi reklame yang bisa dijelaskan di sini. Yang pertama, memberikan informasi kepada halayak atau konsumen tentang perusahaan, produk, ataupun barang serta jasa. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk halayak atau konsumen sehingga mereka akan mau melakukan pembelian. Ketiga, menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Keempat, memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kelima, merupakan alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli atau konsumen. Jadi, kalau kita perhatikan, dengan memasang suatu reklame di tempat umum, itu sebagai alat promosi agar masyarakat mengenal apa yang dipunyai ataupun dipromosikan serta diiklankan oleh perusahaan, bisa produk atau barang ataupun jasa. Bisa juga mungkin mempromosikan seseorang. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin membuat reklame yang benar. Di antaranya, satu, itu memiliki sifat yang mencolok. Maksudnya, suatu reklame harus kelihatan mencolok agar mudah dilihat oleh halayak ramai. Misalkan mencolok karena ukurannya besar dibandingkan dengan gambar ataupun suatu tempat tertentu. Untuk mencolok bisa dilihat dari kejauhan. Yang kedua, penempatannya. Penempatannya di tempat yang strategis yang dilalui oleh banyak orang. Tidak mungkin reklame itu ditempatkan di tempat yang sepi sehingga orang tidak ada yang melihatnya. Selanjutnya adalah mencolok dari segi warnanya. Warnanya yang mencorok, yang cerah itu bisa menarik orang untuk melihatnya. Tulisannya dan gambarnya juga harus terbaca dan terlihat jelas. Bukan dari dekat, namun dari jauh pun harus terlihat. Yang kedua, reklame itu harus memiliki tulisan yang jelas, singkat, serta mudah dimengerti. Jadi berupa slogan-slogan ataupun kalimat-kalimat singkat, sehingga orang tidak bosan untuk menyelesaikan membacanya.
Yang ketiga, menarik. Maksudnya suatu reklame hendaknya menarik khalayak yang melihatnya. Untuk itu dapat diberi gambar, warna, maupun bahasa yang menarik dan mudah diingat setiap orang. Yang keempat, reklame harus jujur. Tidak mengandung pesan yang menipu. Yang sampai di reklamenya maksudnya A, pada kenyataannya ketika masyarakat mendatangi secara langsung, itu berbeda dengan yang direklame. Yang kelima, dilakukan secara berulang-ulang atau mempunyai jangka waktu yang lama. Yaitu suatu reklame hendaknya dipasang berulang-ulang, tidak satu kali saja. Karena hanya dilakukan satu kali, belum tentu semua orang melihat atau mendengar dari satu kali pemasangan saja. Misalkan ada orang yang tertarik dengan reklame tersebut karena satu kali, mungkin akan lupa untuk mendatangi secara langsung. Tapi kalau misalkan diulang-ulang seperti iklan di televisi ataupun di radio, di majalah ataupun di koran, itu sugesti masyarakat ataupun orang yang melihatnya itu akan lebih tertarik terhadap produk tersebut ataupun jasa dan barang tersebut. Jadi harus dilakukan secara berulang-ulang agar lebih menarik perhatian masyarakat. Kalaupun dilakukan hanya satu kali pemasangan saja, maka harus dipilih tempat yang dapat dijangkau dalam waktu yang lama, agar masyarakat bisa melihat, orang yang lalu lalang di tempat tersebut bisa melihat setiap saat. Seperti pemasangan papan reklame, billboard, ataupun spanduk di tempat yang strategis. Nah, jenis-jenis reklame. Banyak sekali jenis reklame yang bisa kita lihat di lingkungan kita. Contohnya adalah iklan. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual. Bisa tulisan, bisa juga gambar, ataupun video pada media cetak atau elektronik. Contoh reklame iklan ini yang bisa dilihat pada surat kabar ataupun koran. Namun kita sering melihat iklan itu melalui media elektronik seperti TV yang setiap saat, setiap detik itu ketika iklan itu ada, selalu iklan itu berulang-ulang penayangannya agar menarik masyarakat yang melihatnya. Yang kedua, spanduk. Ini contoh spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis. Misalkan ini reklame non-komersial, ya, karena ini hanya reklame mengenai promosi suatu sekolah. Kalau komersial, biasanya reklame yang berisi tentang suatu produk untuk dijual. Yang ketiga, brosur. Nah, brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara langsung kepada konsumen ataupun masyarakat agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target yang diinginkan oleh pemberi brosur tersebut. Contohnya ketika kita di sekolah misalkan mau melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Biasanya ada dari pihak-pihak SMP ataupun sekolah lanjutan yang datang ke sekolah untuk menyebarkan brosur yang memberikan reklame berupa brosur yang dibagikan kepada para
kepada siswa kelas 6 biasanya. Ataupun untuk SMA dibagikan kepada siswa kelas 3 ataupun kelas 9. Di jalan juga sering kita melihat orang-orang yang membagikan brosur. Nah, itu biasanya kalau brosur dibuatnya pada bahan kertas. Yang keempat adalah embalase. Nah, ini embalase sering kita melihat jenis embalase ini pada kemasan produk yang kita biasa beli di pasar ataupun di toko. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Banyak sekali produk-produk yang dijual itu disimpan atau dibungkus secara langsung melalui plastik seperti ini. Itu namanya embalase. Apakah itu makanan ringan, bumbu dapur, ataupun makanan-makanan yang lainnya berupa makanan kemasan. Yang kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat umum. Contohnya ini, poster untuk menjaga kelestarian planet bumi. Itu poster biasanya sering kita lihat di sekolah ataupun di tempat-tempat umum dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan. Itu sering kita lihat tempelan-tempelan seperti itu. Yang keenam adalah baliho. Nah, baliho ini ukurannya lebih besar ya dibandingkan dibandingkan reklame sebelum-sebelumnya. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis. Menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Ini contoh baliho yang sering kita lihat di pinggir jalan, ataupun sekarang gambar-gambar baliho seperti ini selalu ada di tayangan TV kan ya. Kalau kita melihat suatu tayangan TV, iklannya itu sekarang sudah dimasukkan ke dalam alur cerita gambar dalam acara di TV itu dalam bentuk baliho. Yang ketujuh adalah billboard. Nah, billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar juga. Ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat yang permanen. Ini kalau kita lihat di pusat-pusat kota, di kota Bogor, di kota Jakarta, maupun kota-kota yang lainnya, sering kita lihat tulisan ataupun gambar yang berupa reklame dalam ukuran yang besar. Ini namanya billboard. Yang kedelapan adalah banner. Nah, kalau banner ini lebih kecil dan mudah sekali untuk dipindahkan karena terbuat dari kain banner. Apa itu banner? Banner adalah jenis reklame dengan bentuk kotak atau potret, biasanya dicetak dengan digital printing dan ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga ataupun langsung ditempelkan pada tembok. Itu banner. Tembok, pagar, biasanya di depan sekolah selalu ada banner tentang suatu hal. Nah, itu mengenai jenis-jenis reklame yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah leaflet. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dapat dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan ataupun diberikan langsung kepada konsumen atau target. Contoh leaflet ini, leaflet biasanya kertas yang dilipat-lipat. Yang ke-10 dan terakhir adalah kalender.
Nah, kalender adalah pemberian nama pada periode waktu dalam sebuah sistem yang divisualisasikan pada media cetak atau elektronik. Kalender dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar ataupun tulisan sebagai reklame visual pada bagian depan atau bagian atas kalender. Ini untuk menyampaikan suatu informasi, contohnya dari ini, dari partai tertentu, ini contoh kalender. Bisa juga di sini misalkan gambar sekolah, gambar sebuah foto keluarga. Nah, itu sebagai informasi kepada masyarakat umum. Baik, terima kasih. Itu saja materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.